Bayangkan, seorang pemuda tukang becak datang ke rumah Pak Lurah. Dengan baju lusuh dan cincin perak murahan, ia membawa niat tulus untuk melamar gadis yang ia cintai sejak kecil. Tapi yang menyambutnya bukan senyuman, melainkan ejekan, hinaan, dan amarah. Ia diusir seperti sampah oleh istri Pak Lurah. Tukang becak miskin, berani-beraninya melamar anak lurah. Semua mimpi, semua harga diri terasa diinjak-injak tanpa belas kasihan. Ia hanya menunduk, lalu melangkah pergi, membawa pulang luka yang tak akan mudah sembuh. Hingga 10 tahun kemudian, ia kembali. Bukan dengan becak, tapi dengan nama besar dan kuasa yang tak pernah mereka sangka. Kenapa ia kembali? Apakah ia membawa cinta atau luka yang belum terbalas? Mari kita mulai ceritanya. Langit desa. Ngadirejo masih gelap saat suara roda besi becak mulai terdengar pelan. Roda itu berdecit lemah, beradu dengan tanah basah sisa hujan semalam. Raka, pemuda kurus berusia 25 tahun, menarik becaknya pelan-pelan menuju pasar desa. Bajunya basah oleh embun dan kakinya telanjang menyentuh pedal yang berkarat. Tak ada keluhan di wajahnya, hanya tatapan tenang dan penuh tekad. Di belakang becaknya ada sekeranjang pisang dan 2 ikat bayam. Itu titipan dari Bu Marni, ibunya, yang menitipkan dagangan tetangga untuk sekadar menambah penghasilan. Bu Marni sudah lama sakit-sakitan. Tulangnya rapuh, jalannya sudah tak kuat jauh. Sejak ayah Raka meninggal karena kecelakaan saat narik becak di kota, Raka jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Nak, jangan lupa mampir ke rumah Bu Yati ya. Katanya mau nitip tempe lagi. Suara Bu Marni tadi pagi masih terngiang di kepala Raka. Ia mengangguk waktu itu, lalu mengecup tangan ibunya. Setiap pagi mereka selalu begitu, meski dapur mereka sering hanya berisi nasi dan garam. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Sejak beberapa minggu lalu, Raka sering melamun. Bahkan kadang lupa menarik penumpang saat melintas di depan sekolah atau puskesmas desa. Bukan karena lelah, bukan karena lapar, tapi karena satu nama yang tak pernah hilang dari benaknya. Nadia. Nadia adalah anak sematawayang Pak Lurah Hadiwijoyo. Sejak kecil mereka sering bermain bersama. Saat bocah, Nadia tak pernah malu duduk di becak Raka. Mereka tertawa, saling lempar lumpur, dan main layangan di belakang musala. Tapi semua itu berubah ketika Nadia masuk SMA dan Raka tak bisa melanjutkan sekolah. Sejak itu, dunia mereka berjarak. Namun, hati Raka tak pernah berubah. Dan pagi ini, Raka membuat keputusan besar. Ia menyiapkan pakaian terbaiknya, sehelai kemeja putih usang dan sarung batik biru pemberian kakeknya. Ia menyetrika sendiri dengan setrika arang. Ia menyisir rambutnya yang tebal dengan air dan sabun mandi. Ia bahkan meminjam minyak wangi dari Pak Ustaz Matrawi yang rumahnya di sebelah musala. "Besok aku akan melamar Nadia, Bu," ucap Raka lirih semalam saat menyiapkan lampu minyak. Bu Marni terdiam. Ia menatap anak sematawayangnya itu dengan mata yang mulai basah. "Ibu cuma takut mereka nggak mau, Nak," bisiknya. Raka tersenyum. "Aku tahu, Bu, tapi aku nggak mau menyesal karena nggak pernah mencoba." Pagi itu, setelah mengantar semua barang titipan pasar, Raka pulang. Ia mandi bersih. Bu Marni menyiapkan teh hangat dan sepotong singkong rebus. Tangan Raka gemetar saat memasukkan cincin imitasi kecil ke dalam kantong celana. Cincin itu ia beli diam-diam dari kios loakan di pasar. "Semoga ini cukup," bisiknya. Ia berdiri di depan rumah Pak Lurah dengan napas bergetar. Pagar besi tinggi, taman yang rapi, dan rumah yang besar. Semua tampak megah. Tak seperti dulu saat Raka kecil bisa masuk tanpa ragu. Ia menekan bel. Dan saat itulah pintu terbuka. Muncul sosok yang tidak ia duga. Bu Sulastri, istri Pak Lurah. Mata wanita itu langsung menyipit, memandangi Raka dari atas sampai bawah. Wajahnya menegang, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. "Ada apa kamu kesini? Bawa becak lagi? Atau mau minta sumbangan?"
Raka menelan ludah. "Maaf Bu, saya Raka. Saya mau bicara soal Nadia." Wajah Bu Sulastri langsung berubah dingin. Ia menatap tajam, lalu tanpa banyak bicara, ia membuka lebar pintu rumah. Tapi bukan untuk mempersilakan masuk, melainkan untuk mengusir. "Keluar dari sini sekarang juga. Dasar tukang becak miskin tidak tahu diri. Kamu pikir anak lurah bisa kamu lamar cuma karena dulu main layangan bareng?" Saat itu, langkah Raka terhenti. Hatinya seperti diremuk-remuk. Di balik tirai, ia melihat sepasang mata yang tak asing. Nadia. Ia berdiri diam, tak berkata apa-apa. Dan saat Bu Sulastri melempar baki teh ke tanah, Raka sadar. Ia harus pergi. Dari rumah itu. Dari desa itu. Dari dunia yang menolak dirinya. Sepanjang jalan pulang, langkah Raka gontai. Suara sepatu Bu Sulastri masih menggema di kepalanya. Kata-kata penghinaan itu membekas, menusuk jauh lebih dalam daripada luka fisik. Tangan kirinya masih gemetar, sementara tangan kanannya meremas cincin kecil yang tadi hampir ia berikan. Setibanya di rumah, Bu Marni sedang menjemur pakaian. Saat melihat wajah anaknya yang pucat, ia tahu sesuatu telah terjadi. "Gagal ya nak." Raka diam. Matanya basah. Lalu ia mengangguk pelan. Bu Marni memeluknya erat. Tak ada kata. Hanya napas yang berat dan lirih doa dalam hati. Malam itu, Raka duduk sendirian di musala kecil di belakang rumah. Lampunya redup, sajadahnya tipis dan sudah usang. Ia duduk berjam-jam di sana. Tak bicara, tak menangis. Hanya diam. Dan sebelum fajar menyingsing, Raka pulang ke rumah dan menulis sepucuk surat kecil. Ia letakkan di bawah bantal ibunya. Paginya, Bu Marni terbangun dan menemukan kamar Raka kosong. Becaknya tak ada di depan rumah. Pakaiannya juga tak ada. Hanya tersisa sepasang sandal jepit butut yang sudah putus talinya. Di surat itu tertulis, "Bu, Raka pamit. Jangan cari." Raka ingin jadi orang yang pantas berdiri di depan Nadia dan juga di hadapan ibu. Doakan Raka, semoga Allah meridai. Bu Marni menangis berhari-hari. Tubuhnya yang lemah makin rapuh. Tiap hari ia duduk di depan rumah, menatap jalan setapak, seolah Raka akan kembali kapan saja. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Raka tak pernah pulang. Desa pun mulai melupakan sosok pemuda tukang becak itu. Hingga suatu hari, kabar duka datang. Bu Marni meninggal dunia dalam tidurnya. Hanya ada 2 tetangga yang ikut memakamkan. Tak ada kabar dari anaknya. Makam Bu Marni sunyi. Di atas pusaranya hanya batu kecil yang ditulis tangan. Ibu yang paling sabar dan kuat. Maafkan Raka. Waktu terus berlalu. Nadia pun akhirnya dinikahkan oleh Bu Sulastri dengan seorang pengusaha properti asal Semarang. Pernikahan megah, pesta besar-besaran. Tapi wajah Nadia tak pernah terlihat bahagia. Pak Lurah Hadi Wijoyo sebenarnya tak setuju, tapi kalah suara di rumah. Bu Sulastri yang mengatur segalanya. Sejak hari Raka diusir, rumah itu berubah dingin. Nadia makin sering menyendiri. Ia bahkan menyimpan secarik kertas lusuh di dalam laci mejanya. Kertas yang dulu ia temukan diam-diam di tanah setelah Raka pergi. Di dalamnya hanya satu kalimat. "Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi suatu hari nanti aku akan berdiri di depanmu sebagai lelaki sejati." 10 tahun berlalu. Desa Ngadirejo mulai mengalami perubahan. Jalan-jalan mulai diperbaiki, jaringan listrik makin lancar. Tapi juga mulai banyak kabar tanah desa akan dibeli investor besar dari Jakarta. Orang-orang ramai membicarakan kedatangan seorang pengusaha muda yang sangat dermawan. Katanya, ia akan mengembangkan kawasan desa menjadi tempat wisata pertanian kelas nasional. Pak Lurah Hadi mulai sibuk. Rapat demi rapat digelar. Tapi satu hal yang paling bikin geger adalah sang pemilik perusahaan akan datang langsung ke desa. Semua warga diminta menyambut. Spanduk dan baliho dipasang. Meja panjang di balai desa disiapkan. Namanya Tuan Raka Satria Mahendra, kata seorang staf kabupaten yang datang membawa undangan resmi. "Raka," gumam Pak Lurah pelan.
Namanya terasa asing, tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal di dada. Sementara itu, malam hari menjelang hari kedatangan sang investor, seorang pria turun dari mobil hitam elegan di pinggir makam tua desa. Ia berjalan pelan menuju satu nisan yang hampir tertutup rumput liar. Ia duduk bersimpuh, lalu membuka sehelai kain dari dalam tas kecilnya. Ia usap batu nisan itu dengan hati-hati. Di nisan itu tertulis, Ibu Marni, wafat 2015. Pria itu menunduk. Bulir air matanya jatuh diambil ke tanah. Raka pulang, Bu. Namun tak ada yang menyadari siapa pria itu. Dan keesokan paginya, Desa Ngadirejo akan terdiam menyaksikan siapa yang turun dari mobil hitam mewah itu. Pagi itu, Desa Ngadirejo penuh hiruk-pikuk. Warga berkumpul di balai desa sejak matahari belum naik sepenuhnya. Kursi plastik berjajar, karpet merah digelar di depan pendopo, dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Tuan Raka Satria Mahendra." Terpasang di atas panggung bambu, ibu-ibu sibuk memasak di dapur umum. Pemuda Karang Taruna mengenakan seragam putih berdiri di barisan depan. Anak-anak sekolah disuruh membawa bendera kecil. Semua mata menunggu satu hal, kedatangan sang miliarder Jakarta. Jam 9 pagi, iring-iringan mobil mewah akhirnya memasuki jalan desa. Mobil paling depan berwarna hitam legam, berkilau seperti cermin. Sopirnya memakai jas hitam dan kacamata gelap. Warga mendekat, berbisik-bisik, mencoba melihat siapa yang duduk di dalam. Mobil berhenti tepat di depan balai desa. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria melangkah turun. Posturnya tegap, kulitnya sawo matang, rambutnya tersisir rapi. Jas abu-abu yang dikenakannya tampak mahal, tapi sederhana. Sepatu kulitnya bersih tanpa noda. Senyumnya tenang, namun sorot matanya tajam. Pak Lurah Hadi Wijoyo yang berdiri di barisan depan langsung menghampiri, diikuti beberapa perangkat desa. Ia menjulurkan tangan. "Selamat datang Tuan Raka. Kehormatan besar bagi kami bisa menerima tamu sehebat panjenengan." Pria itu menatapnya sejenak. Ada jeda yang membuat udara terasa hening. Lalu ia menjabat tangan Pak Lurah sambil tersenyum pelan. "Lama tidak bertemu Pak Hadi." Pak Lurah terdiam. Ia mengernyitkan dahi, lalu menatap wajah tamunya lebih saksama. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Raka," bisiknya nyaris tak terdengar. Senyum pria itu makin lebar, namun nadanya tetap tenang. "Iya, Raka yang dulu narik becak di pasar depan rumah panjenengan." Seketika wajah Pak Lurah berubah pucat. Tangan yang tadi menjabat terasa gemetar. Warga yang mendengar kalimat itu mulai berbisik keras. Beberapa orang langsung saling pandang, mencoba mengingat wajah masa lalu yang kini berubah menjadi begitu berwibawa. Dari sudut halaman, Bu Sulastri berdiri kaku. Tangannya memegang ponsel, tapi matanya terpaku pada sosok yang baru turun dari mobil. Perlahan, ia melangkah mendekat. Wajahnya memucat, kakinya bergetar. "Tidak mungkin," gumamnya. Raka menoleh pelan. Tatapan matanya jatuh tepat pada Bu Sulastri. "Lama tidak berjumpa, Bu Sulastri. Saya kira ibu sudah lupa wajah saya." Bu Sulastri terhuyung. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu tubuhnya melemas, dan ia terduduk di bangku terdekat. Wajahnya pucat pasi. Tangan kirinya menutupi mulutnya sendiri. Nadia berdiri di balik pintu balai desa. Ia mendengar semuanya. Dan saat Raka menyebut nama ibunya, Nadia melangkah keluar. Mata mereka bertemu. 10 tahun tak cukup untuk menghapus ingatan mereka. Nadia tertegun. Tubuhnya kaku, bola matanya mulai berair. Raka mengangguk kecil, lalu mengalihkan pandangan. Ia melangkah menuju panggung, di mana semua kepala desa dan tokoh masyarakat sudah duduk menunggu. Suara gamelan kecil masih dimainkan, tapi suasana tak lagi ramai seperti sebelumnya. Semua orang masih tercengang oleh satu hal. Raka kembali. Bukan sebagai tukang beca, tapi sebagai pemilik perusahaan besar yang kini berdiri di atas tanah mereka. Dan dalam pidato singkatnya, Raka hanya berkata,
desa ini punya sejarah dalam hidup saya. Maka saya kembali bukan untuk membangun, tapi untuk menebus. Suara tepuk tangan terdengar, tapi tak seramai yang diharapkan. Warga masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan di barisan belakang, seorang lelaki tua penjaga masjid menatap Raka sambil berbisik ke tetangga di sebelahnya. Aku tahu itu anak Marni. Aku tahu dari sorot matanya. Sementara itu, di dalam hatinya, Raka menyimpan banyak hal yang belum terucap. Dan satu di antaranya belum selesai dengan Nadia. Siang itu, Balai Desa Ngadirejo perlahan sepi. Acara penyambutan telah selesai. Para pejabat daerah dan tokoh masyarakat berpamitan satu persatu, masih menyisakan bisik-bisik tak percaya soal siapa sebenarnya Tuan Raka. Tapi satu orang tak bergeming dari tempatnya berdiri, Nadia. Ia berdiri di dekat tiang pendopo, menatap langkah Raka yang menjauh ke arah mobil. Wajahnya belum berpaling sejak pertemuan mata tadi. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Di dalam hatinya ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Campuran malu, rindu, dan penyesalan. Raka membuka pintu mobil, hendak masuk, saat sebuah suara memanggil dari belakang. Raka. Langkah Raka terhenti. Ia menoleh. Nadia berdiri di sana. Langkahnya pelan, matanya basah. Ia tampak lebih dewasa dari terakhir kali Raka melihatnya. Tapi sorot matanya masih sama lembut dan dalam. Bolehkah aku bicara sebentar? Tanya Nadia dengan suara hampir bergetar. Raka memandangnya beberapa detik, lalu mengangguk. Ia menutup pintu mobil dan berjalan mendekat. Mereka duduk di bangku bambu di bawah pohon trembesi, sedikit jauh dari kerumunan. Tak ada kata yang langsung keluar, hanya angin yang meniup pelan rambut Nadia. Aku tahu aku nggak pantas bicara ini, ujar Nadia akhirnya. Tapi 10 tahun ini, aku selalu berharap suatu hari kamu datang. Meskipun aku sendiri nggak tahu untuk apa. Raka menatap ke depan, tak menjawab. Nadia menarik napas panjang. Aku nggak pernah setuju dengan cara ibu waktu itu. Aku tahu kamu orang baik. Aku tahu kamu laki-laki yang pantas dihormati. Tapi aku terlalu lemah waktu itu. Raka masih diam. Ia membuka jam tangan dan melirik sejenak. Lalu kembali menatap ke arah jalan. Aku menikah setahun setelah kamu pergi. Pernikahan itu bukan pilihan. Aku coba jalani, tapi suamiku sibuk sendiri. Akhirnya kami pisah 3 tahun lalu. Suara Nadia makin lirih. Raka menoleh perlahan. Nadanya tetap datar, tapi matanya mulai sayu. Aku tidak datang untuk membuka luka lama, Nadia. Nadia menunduk. Ia mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah membencimu, tidak pernah menganggapmu rendah. Dan sampai hari ini, aku masih menyimpan ini. Nadia merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan secarik kertas kusam. Kertas itu dilipat 4, warnanya sudah menguning. Raka mengambilnya pelan, lalu membukanya. Ia membaca tulisan tangannya sendiri. Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi suatu hari nanti aku akan berdiri di depanmu sebagai lelaki sejati. Henning. Raka memejamkan mata sesaat, lalu ia melipat kembali kertas itu dan mengembalikannya. Terima kasih, ujarnya pendek. Nadia memaksakan senyum. Kalau suatu saat kamu butuh bicara, aku ada di rumah. Raka berdiri. Nadia ikut berdiri. Mata mereka bertemu sekali lagi. Lalu Raka melangkah pelan kembali ke mobilnya. Sopir membuka pintu. Raka masuk tanpa menoleh lagi. Dan Nadia berdiri mematung, menatap mobil itu menjauh hingga menghilang di tikungan. Di dalam mobil, Raka menatap keluar jendela. Ia memejamkan mata. Dan dalam hati, luka itu kembali terasa. Bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak hal yang sudah rusak sebelum sempat diperbaiki. Malam mulai turun di desa Ngadirejo. Angin berhembus pelan menyusup ke sela-sela dinding bambu warung kopi Bujum. Di warung itulah para lelaki tua biasa berkumpul setiap malam. Menyeruput kopi hitam kental sambil mengobrol soal apapun yang sedang hangat di desa. Malam ini, topik mereka hanya satu.
Tuan Raka. Aku masih enggak percaya itu anaknya Bu Marni, ucap Pak Rohim, mantan tukang gali kubur yang kini jadi marbot musala. Ia menyesap kopinya, lalu menatap ke arah Pak Karyo yang duduk di sebelahnya. Aku juga kaget, Pak. Dulu aku sering lihat dia dorong becak tengah malam buat cari penumpang. Bajunya selalu basah, tapi mukanya enggak pernah ngeluh. Dan sekarang dia bawa mobil hitam. Pak, mobilnya kayak yang di TV-TV itulah, sahut Pak Karyo sambil menggoyang-goyangkan sendoknya di gelas teh. Enggak cuma mobil, Pak. Katanya dia punya perusahaan sendiri di Jakarta. Gedungnya tinggi, karyawannya ratusan orang, tambah anak muda bernama Joko yang ikut nimbrung. Dan dia masih ingat sama desanya. Buktinya dia datang sendiri. Bukan utus orang, ujar Pak Rohim pelan. Di pojok warung, duduk pula seorang laki-laki yang sejak tadi hanya diam. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan. Ia mengenakan jaket tipis dan celana yang sedikit robek di lutut. Tak banyak orang memperhatikannya. Namun tiba-tiba, ia bicara. Dia bukan cuma ingat, Raka belum pernah melupakan tempat ini. Semua orang menoleh. Pak Karyo mengerutkan dahi. Sampean siapa, Mas? Pria itu mengangkat kepalanya. Matanya tajam, tapi wajahnya tenang. Aku orang yang pernah tidur bareng Raka di perantauan. Warung langsung hening. Waktu dia pergi dari sini, dia ke Semarang. Nggak tahu mau kemana. Kami ketemu di terminal. Dia kelaparan, aku juga. Kami sama-sama tidur di kolong jembatan, nyuci piring di warung demi sepiring nasi. Raka nggak pernah ngeluh. Dan yang bikin aku kagum, dia selalu salat. Subuh, zuhur, maghrib, nggak pernah ketinggalan. Bahkan waktu nggak punya mukena, sajadah. Dia tetap gelarkan lap buat sujud. Joko menelan ludah. Suara di warung benar-benar hilang. Lalu, satu hari, ada orang asing yang tabrakan motor di pinggir jalan. Luka parah. Semua orang lari. Tapi Raka lari ke arah orang itu. Dia tolong, dia tahan darahnya, dia panggil ambulans. Orang itu ternyata konsultan perusahaan dari Jerman. Dia kasih beasiswa Raka buat kuliah ke luar negeri. Dan Raka berangkat tanpa pamit, tanpa kabar. Pak Rohim menghela napas panjang. Astagfirullah. Pantas aja dia enggak pernah pulang waktu ibunya meninggal. Mungkin dia enggak tahu. Dia tahu, potong pria misterius itu. Aku yang kasih tahu. Dan Raka kirim semua biaya pemakaman. Dia bahkan minta aku doakan makam ibunya tiap malam Jumat. Dia enggak bisa pulang karena saat itu dia tinggal di asrama yang ketat. Kalau keluar, dia bisa dikeluarkan. Semua terdiam. Kopi mereka sudah dingin, tapi tak ada yang peduli. Dan sekarang dia kembali. Bukan buat pamer, bukan buat balas. Dia hanya ingin desa ini punya masa depan. Pria itu berdiri. Ia mengambil jaketnya. Sebelum pergi, ia berbisik ke Bujum. Kalau Raka mampir ke sini, tolong bilang, kawan lamanya titip salam. Lalu ia melangkah keluar, menghilang dalam gelap. Di warung itu, semua mata menatap kosong. Tak ada suara. Hanya satu kalimat yang terucap pelan dari Pak Karyo. Astagfirullah, selama ini kita menilai orang dari bajunya. Di rumah Pak Lurah Hadi Wijoyo, suasana malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala redup. Di sudut ruangan, Bu Sulastri duduk membisu dengan tangan gemetar. Cangkir teh di depannya sudah dingin. Sejak kepulangan Raka tadi siang, ia tak henti memandang pintu. Matanya kosong, pikirannya kacau. Pak Lurah duduk di seberang, menatap istrinya lekat-lekat. Sulastri, sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Nasi sudah jadi bubur. Bu Sulastri menggeleng lemah. Kita usir dia, Hadi. Kita usir anak yang dulu tiap minggu ngantar sayur ke rumah. Kamu ingat? Waktu becaknya rusak, kamu bantu dorong. Iya, aku ingat, sahut Pak Lurah pelan. Dan sekarang dia kembali sebagai orang besar. Dan kita seperti orang yang telanjang di tengah lapangan. Nadia masuk dari arah dapur, membawa nampan berisi buah yang tak tersentuh. Ia duduk di samping ayahnya. Wajahnya pucat. Sejak pertemuan tadi siang, ia belum banyak bicara. Aku pengen ketemu Raka lagi, Pak.
Bu Sulastri menoleh cepat. Matanya membelalak. Untuk apa? Kamu mau jatuhin harga dirimu sendiri? Kamu lupa siapa dia? Dia tukang becak. Anak perempuan nggak semestinya mengemis perhatian ke laki-laki seperti itu. Nadia menunduk. Air matanya mulai menetes. Dia bukan tukang becak lagi, Bu. Dan sekalipun dia masih jadi tukang becak, Raka tetap lebih terhormat daripada semua laki-laki yang pernah ibu pilihkan untukku. Suara Nadia membuat ruangan makin hening. Pak Lurah hanya bisa memandang putrinya dengan tatapan sayu. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang tak bisa ditutup lagi. Aku tahu Ibu Marni meninggal karena patah hati, dan Raka pergi tanpa kabar. Tapi bukan karena dia lari. Dia pergi karena kita usir dia, Bu. Ucap Nadia sambil menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Bu Sulastri berdiri dengan wajah merah padam. Cukup, Ibu nggak mau dengar lagi. Mulai besok, jangan pernah sebut nama anak itu lagi di rumah ini. Nadia tak menjawab. Ia bangkit, lalu berjalan menuju kamarnya. Suara pintu tertutup pelan. Bu Sulastri duduk kembali, tangannya menutup wajah. Pak Lurah hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu keangkuhan istrinya telah menciptakan jurang yang terlalu dalam. Malam itu, Raka menginap di rumah kecil di pinggiran desa. Bukan hotel, bukan villa. Tapi rumah kayu sederhana yang dulu pernah ia tinggali waktu kecil sebelum keluarganya pindah ke rumah sewaan di pasar. Rumah itu dibelinya kembali tahun lalu direnovasi tanpa mengubah bentuk aslinya. Dindingnya tetap papan, jendelanya tetap kayu tua. Di ruang tamu, Raka duduk sendirian. Ia membuka dompet kecil dari kulit tua. Isinya hanya satu foto lama. Foto dirinya bersama Bu Marni, duduk di atas becak yang sudah reot. Di foto itu, senyum Bu Marni begitu lebar. Maaf Bu, Raka belum sempat temui ibu waktu terakhir. Tapi Raka pulang sekarang. Matanya basah. Tangan kanannya menyentuh dada. Tiba-tiba pintu diketuk pelan dari luar. Raka menoleh. Ia berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Seorang pria tua berdiri di depan. Assalamualaikum, ini rumahnya Mas Raka? Waalaikumsalam, iya Pak. Ada apa ya? Pria itu tersenyum. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan matanya teduh. Ia menenteng tas selempang usang dan tongkat kayu kecil. Namaku Pak Soleh. Aku dulu temanmu di Semarang. Kita sama-sama tidur di bawah jembatan. Raka membeku. Bibirnya terbuka sedikit. Lalu pelan-pelan ia melangkah mendekat. Pak Soleh? Pak Soleh mengangguk. Aku janji kalau kamu pulang, aku mau datang. Bukan buat minta apa-apa, cuma mau bilang aku bangga sama kamu. Raka tak tahan. Ia memeluk Pak Soleh erat-erat. Dan malam itu, dua orang yang pernah dihina dunia duduk bersila di atas tikar pandan, membagi kenangan, membagi luka, dan saling menguatkan. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. Desa Ngadirejo pelan-pelan mulai mencetak lembar sejarah baru. Pagi itu, suara mesin traktor menggema dari lapangan belakang balai desa. Para warga berdiri di pinggir jalan, menatap bingung ke arah lahan kosong yang sejak dulu tak terurus. Tempat itu dulu adalah pasar mingguan yang perlahan mati karena tak ada pembeli. Sekarang, traktor-traktor berat mulai meratakan tanahnya. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang akan dibangun di sana? Pak Lurah Hadi berjalan tergesa menuju lokasi. Diikuti beberapa perangkat desa, ia mendekati sosok berjas abu-abu yang berdiri di tengah tanah lapang. Mas Raka, maaf kami tidak diberi kabar sebelumnya, sapa Pak Lurah setengah gugup. Raka menoleh. Wajahnya tenang seperti biasa. Di sampingnya berdiri Pak Soleh, yang kini mengenakan topi lebar dan sandal jepit. Tanah ini dulu milik desa, bukan? Tanya Raka. Betul, dulunya untuk pasar, tapi sudah lama terbengkalai. Raka mengangguk pelan. Sekarang saya beli dari pemerintah kabupaten. Lalu saya wakafkan untuk dibangun pusat UMKM warga Ngadirejo. Semua orang saling pandang. Nanti akan ada pasar baru, tempat produksi makanan rumahan, pelatihan usaha kecil, dan koperasi simpan pinjam tanpa bunga.
Saya sudah siapkan tim pendamping dari Jakarta untuk bantu warga mulai dari nol. Pak Lurah tak bisa berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Yang dulu ia usir sebagai tukang becak, kini berdiri di depannya menyumbangkan tanah yang bahkan dulu tak dilirik. "Kenapa kamu lakukan ini, Raka?" lirih Pak Lurah akhirnya. Raka memandangnya dengan sorot yang dalam. "Karena saya pernah lapar, Pak. Saya pernah enggak punya apa-apa, kecuali doa ibu saya dan keyakinan bahwa orang baik pasti bisa bangkit." Pak Lurah menunduk. Bibirnya bergetar. Sebelum ia sempat menjawab, suara teriakan anak-anak terdengar dari arah barat. Itu dia orangnya, itu Mas Raka!" teriak beberapa anak kecil sambil berlari mendekat. Mereka membawa kertas gambar dan bolpoin warna-warni. "Mas Raka, tanda tangan dong," pinta seorang anak sambil menunjuk gambar becak dan rumah kecil. Raka tertawa kecil. Ia jongkok, menerima kertas dari anak-anak itu dan menandatanganinya satu persatu. "Kalau sudah besar, kalian harus lebih hebat dari saya ya," ucap Raka sambil mengacak rambut salah satu bocah. Dari kejauhan, Nadia melihat adegan itu. Ia berdiri di bawah pohon, memeluk buku catatan. Wajahnya teduh, tapi matanya masih sembab. Pak Lurah menoleh ke arah anaknya. Ia berjalan pelan menghampiri Nadia, berdiri di sampingnya. "Nadia, kalau kamu masih ada rasa untuk Raka, jangan simpan sendiri. Kadang hidup cuma kasih satu kesempatan untuk bicara." Nadia mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan kecil mulai tumbuh kembali di dalam hatinya. Sementara itu, Raka berdiri di tengah kerumunan anak-anak dan warga yang makin banyak berdatangan. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam hatinya perasaan bercampur aduk. Ia kembali ke desa bukan untuk membuka luka, tapi luka itu kini berdiri sendiri, menatapnya, menuntut sesuatu yang belum selesai. Dan ia tahu suatu saat ia harus menghadapinya. Malam kembali turun di desa Ngadirejo. Lampu-lampu jalan yang baru dipasang oleh tim pembangunan mulai menyala. Suasana desa terasa berbeda, lebih terang, lebih hidup, tapi juga lebih gelisah bagi beberapa orang. Di rumah tua milik Raka yang telah direnovasi sederhana, Pak Soleh duduk di teras sambil menyeruput teh jahe. Raka duduk di sebelahnya, membuka map berisi gambar rancangan pasar dan ruang pelatihan. "Aku pikir kamu akan bangun hotel atau restoran besar," ujar Pak Soleh. "Enggak, aku cuma mau bangun apa yang dulu aku butuhin waktu kecil," jawab Raka sambil tersenyum tipis. Pak Soleh mengangguk pelan. "Jadi kamu masih simpan semuanya?" Raka membuka tas kecil dari kulit tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam. Bagian belakangnya masih tersegel rapi. Di depannya tertulis dengan tangan, "Untuk Nadia." "Ini surat yang aku tulis di malam sebelum aku pergi dari desa," ujar Raka lirih. "Aku titip ke orang pasar, tapi katanya dia takut. Jadi enggak pernah dikasih." Pak Soleh menatapnya lama. "Dan kamu masih simpan itu sampai sekarang?" Raka mengangguk. "Aku enggak tahu harus apa. Mungkin aku cuma pengen tahu apa yang terjadi kalau surat ini sampai ke tangannya." Pak Soleh diam sejenak, lalu menatap Raka dalam-dalam. "Kalau kamu yakin, kasih. Kalau masih ragu, bakar saja. Karena waktu tidak pernah bisa diulang." Di waktu yang hampir bersamaan, Nadia duduk di meja kamarnya. Ia menatap lemari kecil di depannya. Dari dalam, ia mengeluarkan benda kecil berwarna perak. Sebuah bros mungil bentuk bunga melati. Bros itu dulu pernah diberikan Raka diam-diam di belakang musala saat mereka masih remaja. "Kalau kamu pakai ini aku senang," kata Raka waktu itu sambil tersipu. Nadia menggenggam bros itu erat. Lalu ia menarik napas, mengambil secarik kertas, dan mulai menulis sesuatu. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. Nadia menoleh cepat. Dari balik kaca, ia melihat seseorang berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Raka. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Nadia terkejut, tapi tak sempat bicara. Raka mengangguk pelan,
lalu menyelipkan sesuatu ke dalam celah pagar kecil sebelum kembali melangkah pergi. Nadia berlari keluar. Ia mengambil benda itu, sebuah amplop coklat kusam. Tulisan tangannya tak asing. Tangannya bergetar. Ia membuka perlahan dan mulai membaca. Nadia, maaf kalau surat ini mengganggu hidupmu. Tapi aku gak bisa pergi tanpa mengungkapkan perasaanku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi hatiku tulus. Aku mencintaimu sejak dulu. Kalau surat ini sampai padamu, berarti aku masih punya harapan. Meski hanya sekecil debu di udara. Jangan cari aku. Kalau Allah izinkan, suatu hari aku akan kembali. Bukan sebagai tukang beca, tapi sebagai lelaki yang bisa menjaga hatimu. Air mata Nadia mengalir deras. Ia mendekap surat itu ke dadanya. Tubuhnya bergetar. Dan di kejauhan, di jalan desa yang sepi, Raka berdiri menatap langit gelap tanpa bintang. Ia sudah menyerahkan semuanya sekarang. Waktunya takdir yang menjawab. Pagi itu, halaman balai desa tampak lebih ramai dari biasanya. Tenda putih didirikan di tengah lapangan. Kursi-kursi disusun rapi mengelilingi meja besar yang dihiasi bunga segar. Rak kecil berisi hasil kerajinan tangan dan makanan olahan warga desa dipajang dengan bangga. Hari itu adalah pembukaan pusat UMKM yang pertama di desa Ngadirejo. Dan nama di spanduk paling atas adalah satu nama yang membuat semua orang membungkuk hormat. Raka Satria Mahendra. Ini bukan acara perusahaan, ujar Raka saat membuka acara. Ini acara kalian. Semua warga yang dulu pernah jualan di pasar becek dan jalanan licin. Sekarang, kalian punya tempat layak untuk usaha dan belajar. Tepuk tangan menggema. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata. Mereka ingat betul saat harus menjajakan gorengan sambil gendong anak, atau saat hasil panen busuk karena tak laku. Setelah pidato selesai, para tamu menikmati hidangan sederhana. Di sudut taman, Raka duduk bersama Pak Soleh, memperhatikan warga yang tertawa, berfoto, dan mulai membuka lapak kecil mereka. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri Raka, menyerahkan amplop putih. Mas Raka, ini tadi dititipkan seseorang. Dia nggak bilang nama, cuma minta disampaikan langsung. Raka menerima amplop itu. Beratnya ringan, tak ada tulisan di luar. Ia membukanya pelan. Isi di dalamnya adalah undangan sederhana, tulisan tangan di atas kertas bergaris. Isinya singkat. Kalau kamu tidak keberatan, mampirlah ke rumah yang dulu pernah menolakmu. Sore ini ada sesuatu yang ingin aku katakan. Raka membaca 2 kali. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Ia tahu siapa yang menulisnya, bahkan tanpa perlu tanda tangan. Pak Soleh melirik. Undangan dari orang masa lalu? Raka tersenyum kecil. Bisa dibilang begitu. Sore menjelang. Langit desa berwarna jingga, burung-burung beterbangan kembali ke sarang. Raka mengenakan baju koko putih dan celana kain abu. Sederhana tapi rapi. Ia berjalan kaki menuju rumah Lurah Hadi. Kali ini tanpa becak, tanpa rasa takut. Di depan rumah itu, pagar terbuka, taman rapi, suara burung di sangkar menggantung. Suasananya sunyi, tapi tidak dingin. Pak Lurah Hadi membukakan pintu. Terima kasih sudah datang, Nak Raka. Maafkan kami atas semua sikap dulu. Raka mengangguk pelan. Saya datang bukan untuk diingatkan, tapi untuk melupakan. Pak Lurah mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Bu Sulastri sudah duduk, mengenakan kerudung abu dan baju sederhana. Wajahnya tampak tua dan letih. Saat melihat Raka, ia berdiri lalu membungkuk. Maafkan saya, Raka. Saya ibu yang buta mata dan hati. Saya yang hancurkan harga dirimu dulu. Saya yang buat ibumu terluka. Raka menatapnya lama. Lalu ia melangkah maju dan memegang tangan Bu Sulastri. Ibu, saya sudah maafkan sejak hari saya pergi. Dan hari ini, saya kembali bukan sebagai siapa-siapa. Saya hanya anak dari Marni yang ingin hidup tenang. Air mata Bu Sulastri tumpah. Ia terduduk sambil mengusap wajahnya. Pak Lurah menepuk bahu Raka. Nadia ada di taman belakang.
Katanya dia ingin bicara sendiri. Raka mengangguk. Ia berjalan melewati ruang tengah, menuju taman belakang yang penuh dengan bunga melati dan kembang sepatu. Di tengah taman ada kursi kayu panjang. Nadia duduk di sana, angin sore meniup lembut kerudungnya. Saat Raka datang, ia menoleh. Wajah mereka bertemu. Kali ini tidak ada yang lari, tidak ada yang sembunyi. Hanya dua hati yang dulu patah, kini duduk berhadapan kembali. Angin sore mengayun lembut dedaunan di taman belakang rumah Lurah Hadi. Burung-burung kecil berterbangan rendah, seolah tahu bahwa ada percakapan penting yang akan terjadi. Raka duduk perlahan di sebelah Nadia, di bangku kayu panjang yang dulu sering mereka pakai bermain saat kecil. Tak ada kata dalam beberapa detik pertama. Hanya suara napas yang pelan dan detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya. Nadia akhirnya bicara duluan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Raka menoleh perlahan. Dari mana saja Nadia? Kita sudah terlalu lama diam. Nadia menghela napas panjang. Ia menunduk, mengusap ujung jilbabnya yang tergerai. Waktu kamu pergi, aku merasa semua cahaya di desa ini ikut padam. Aku tahu, aku lemah. Aku diam waktu ibu mengusirmu. Aku diam saat kamu berdiri di depan pintu dengan harapan besar. Aku bahkan nggak sanggup melihat matamu waktu itu. Raka menatap ke langit, mencoba menyembunyikan rasa perih yang masih tersisa. Aku juga salah. Aku pergi tanpa pamit, tanpa perjelas apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku biarkan kamu menebak dan menanggung semua sendiri. Nadia menoleh ke arahnya. Air matanya mulai jatuh. Aku nggak pernah lupa kamu, Raka. Bahkan waktu aku menikah, hatiku nggak pernah berpindah. Tapi aku terjebak dalam hidup yang bukan pilihanku. Aku coba bertahan, tapi akhirnya runtuh juga. Raka menarik napas dalam. Ia memandangi telapak tangannya, seolah di sana tertulis semua luka masa lalu. Aku pernah benci semuanya, Nadia. Benci rumah ini, orang-orangnya, bahkan desa ini. Tapi waktu aku kehilangan ibu, aku sadar yang aku benci bukan tempat ini. Yang aku benci rasa tak berdaya aku sendiri. Nadia menggigit bibirnya, menahan isak. Aku terima semua itu, Raka. Dan kalau kamu masih punya ruang di hatimu, aku ingin mulai lagi. Meski dari awal. Meski aku tahu, kamu sudah terlalu tinggi, sementara aku masih berdiri di tempat yang sama. Raka menoleh. Matanya teduh, tapi sorotnya dalam, menembus jauh ke dalam hati Nadia. Aku tidak datang ke sini untuk membuka pintu yang sudah tertutup. Tapi kamu tahu, Nadia, beberapa pintu itu tidak pernah dikunci. Hanya tertutup karena takut dibuka. Nadia menangis. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Raka meraih sapu tangan dari sakunya. Ia ulurkan ke Nadia. Ini sapu tangan ibu. Dulu selalu aku bawa kemana-mana. Ibu bilang, orang yang bisa menerima sapu tangan ini berarti siap memberikan luka masa lalu bersama. Nadia menerima sapu tangan itu dengan kedua tangan gemetar. Ia genggam erat, seolah memegang nyawa yang hampir lepas. Aku siap, Raka, kalau kamu izinkan. Raka mengangguk pelan. Tapi bukan sekarang, bukan dalam diam, bukan di taman ini. Nadia menatapnya bingung. Raka tersenyum. Aku ingin kita bicara lagi, besok pagi, di tempat paling jujur yang pernah kita kunjungi. Di mana? Di musala kecil belakang pasar, tempat pertama kali aku ajarkan kamu wudhu. Nadia tertawa kecil di tengah isaknya. Ia mengangguk. Besok aku datang. Raka berdiri. Nadia ikut berdiri. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya dua mata yang berbicara lebih jujur dari kata-kata. Malam mulai turun, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Raka berjalan meninggalkan rumah Lurah Hadi dengan hati yang tidak lagi hancur, tapi mulai utuh kembali. Fajar menyingsing di desa Ngadirejo. Embun masih menempel di dedaunan, dan langit berwarna keemasan di ufuk timur. Di antara suara ayam berkokok dan riuh jangkrik yang tersisa, satu tempat terlihat lebih hidup dari biasanya. Musala kecil di belakang pasar lama. Dulu,
musala itu hampir runtuh. Temboknya mengelupas, sajadahnya usang, dan jendelanya berderit jika dibuka. Tapi sejak Raka kembali, musala itu direnovasi tanpa mengubah bentuknya. Raka ingin tempat itu tetap seperti dulu, sederhana, hangat, dan penuh kenangan. Pagi itu, Raka datang lebih awal. Ia duduk bersila di sudut ruangan, menyandarkan tubuhnya ke tiang kayu yang pernah ia pakai, belajar Iqra bersama Ustadz Matrawi. Matanya menatap sajadah tua di depannya, sajadah yang dulu ia pakai bersama Nadia setiap subuh. Ia menunduk, melantunkan doa dalam hati. Ya Allah, kalau pertemuan ini adalah awal yang baik, kuatkan kami. Kalau ini hanya ujian lain, berikan kami hati yang lapang. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari luar. Nadia. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung biru langit. Wajahnya tanpa riasan, tapi justru tampak paling tulus. Saat masuk ke dalam musala, Nadia melepas sandalnya perlahan. Raka menoleh dan senyum kecil muncul di wajahnya. Kau datang, ucap Raka pelan. Nadia mengangguk, lalu duduk di samping Raka, menjaga jarak yang sopan. Tempat ini enggak berubah ya, bisik Nadia. Aku sengaja enggak ubah. Karena tempat ini satu-satunya yang buat aku merasa masih punya rumah. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara angin yang berhembus masuk melalui jendela kayu yang terbuka setengah. Raka, kata Nadia lirih. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin hari itu aku berlari keluar dari balik tirai dan bilang ke ibu, aku mau sama kamu. Aku nggak peduli apa kata orang. Tapi waktu nggak bisa diulang, jawab Raka lembut. Iya, makanya aku ada di sini untuk bilang aku masih punya rasa itu. Meski kamu sudah jadi orang besar dan aku cuma perempuan biasa yang pernah gagal jadi istri. Raka menunduk, mengusap lantai musala dengan jari. Aku juga pernah gagal, Nadia. Gagal jaga ibu. Gagal jaga harga diriku sendiri. Aku kira sukses akan menghapus semua luka. Ternyata tidak. Justru makin besar tanggung jawab. Makin banyak sepi yang datang. Nadia menatap Raka, matanya berkaca-kaca. Lalu kenapa kamu kembali ke sini? Raka menoleh perlahan. Karena aku lelah berpura-pura tidak rindu. Aku rindu ibu, rindu suara becak, dan rindu kamu. Nadia menangis dalam diam. Raka meraih kotak kecil dari tasnya. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada cincin mungil. Bukan berlian, bukan emas putih, hanya perak polos. Cincin itu sama persis seperti yang dulu ia beli dari kios Lok Pasar, 10 tahun lalu. Aku nggak tahu hidup kita akan kemana. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin perbaiki semua dari sini. Dari tempat ini. Dari niat yang dulu gagal kuucapkan. Nadia menatap cincin itu. Tangannya gemetar. Lalu dengan suara serak ia menjawab. Aku izinkan, Raka. Cincin itu tak langsung disematkan. Mereka hanya menggenggamnya bersama. Di atas langit Ngadirejo, matahari mulai naik. Dan di dalam musala kecil itu, dua hati akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu, rumah Lurah Hadiwijoyo kembali diterangi cahaya terang dari semua lampunya. Bukan untuk acara resmi, bukan juga perayaan besar, melainkan makan malam sederhana, permintaan khusus dari Raka. Meja makan panjang di ruang tengah diatur dengan rapi. Hidangannya tidak mewah, hanya sayur lodeh, tempe goreng, tahu bacem, dan sambal terasi buatan tangan Nadia sendiri. Aroma masakan memenuhi ruangan, membawa kenangan masa lalu saat Bu Marni dulu sering memasak hal serupa untuk Raka di rumah kecil mereka. Pak Lurah Hadi duduk di ujung meja. Di sebelahnya, Bu Sulastri tampak lebih tenang dari biasanya. Wajahnya masih menyimpan rasa bersalah, tapi tak lagi dipenuhi gengsi. Ia beberapa kali melirik arah dapur, menunggu Nadia keluar. Dan tak lama kemudian, Nadia muncul. Di belakangnya, Raka berjalan pelan dengan senyum kecil di wajah. Ayo duduk Raka, ujar Pak Lurah sambil berdiri. Ini rumahmu juga sekarang. Raka mengangguk sopan. Ia duduk di sebelah Nadia. Bu Sulastri menyendokkan nasi ke piring Raka, lalu mendorongnya dengan tangan sendiri.
Maafkan ibu. Ini pertama kalinya ibu memasak untukmu setelah 10 tahun. Terima kasih, Bu. Saya anggap ini hadiah paling mahal yang pernah saya terima, jawab Raka tulus. Suasana makan malam itu hangat. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu, tak ada pengulangan kesalahan. Hanya cerita kecil, tawa pelan, dan pandangan mata yang saling memahami. Bahkan Pak Lurah sempat tertawa saat Raka menceritakan kisahnya nyasar di jalanan Berlin saat pertama kali ke Jerman. Dan saya nggak bisa bahasa Jerman waktu itu, Pak. Jadi saya cuma tunjuk-tunjuk peta sambil bilang, station, station, kayak orang panik. Nadia terkekeh pelan. Bu Sulastri ikut tersenyum. Dan saat hidangan penutup dibawa ke meja, Pak Lurah berdiri perlahan. Anak-anakku, aku tahu aku bukan bapak yang sempurna. Tapi malam ini aku ingin minta restu dari kalian berdua. Semua menatap Pak Lurah. Kalau Allah izinkan, aku ingin melihat rumah ini menjadi saksi bahwa luka lama bisa berubah jadi lembar baru. Raka, aku serahkan tanggung jawab atas Nadia padamu. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai bentuk kepercayaan. Raka berdiri. Ia menunduk dalam-dalam, lalu mencium tangan Pak Lurah. Insya Allah, Pak, saya akan jaga dia. Bukan karena dulu saya mencintainya, tapi karena sampai hari ini, cinta itu belum pernah mati. Nadia menahan air mata. Bu Sulastri menunduk pelan, menyeka ujung matanya dengan tisu. Di luar rumah, angin malam mengayun pelan dedaunan, suara kodok bersahutan dari arah kolam. Dan di dalam rumah Lurah Hadiwijoyo, untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya syukur, dan satu tekad kuat untuk melangkah ke masa depan, tanpa membawa beban dendam dari masa lalu. Pagi itu, Desa Ngadirejo kembali riuh. Bukan karena pembangunan, bukan pula karena proyek pemerintah, tapi karena kabar yang menyebar dari mulut ke mulut, lebih cepat dari angin pagi dan lebih gempar dari berita manapun. Raka dan Nadia mau menikah. Sejak matahari muncul, ibu-ibu mulai mengisi balai desa, menyiapkan tikar, memasang hiasan dari janur, dan menggantung lampion kertas warna-warni. Para pemuda membangun panggung kecil dari bambu, lengkap dengan tirai kain sederhana. Semua dilakukan secara gotong royong. Tak ada wedding organizer, tak ada catering mahal, tak ada pesta di gedung mewah. Raka menolak semuanya. Ia ingin pernikahannya seperti hidupnya dulu. Jujur, sederhana, dan penuh doa. Aku nggak butuh pesta besar. Cukup satu ikat janur, satu ucapan sah, dan satu perempuan yang aku cintai. Begitu kata Raka saat rapat kecil dengan tokoh desa. Nadia pun setuju. Aku nggak pernah mimpikan gaun putih mahal. Aku cuma pengen menikah dengan tenang, di desa tempat semua ini bermula. 2 hari menjelang akad, Raka mengunjungi makam Bu Marni. Ia membawa bunga melati segar dan sebotol air mawar. Di bawah pohon jambu, ia duduk di samping pusara yang telah dirapikan. Bu, Raka bakal nikah sama Nadia, yang dulu ibu bilang anak baik. Ia diam sejenak. Maaf Bu, Raka nggak bisa hadir waktu ibu pergi. Tapi hari ini, Raka ada di sini. Bukan sebagai anak kecil yang kalah, tapi sebagai laki-laki yang ingin memulai hidup baru dengan ridha ibu. Angin berhembus pelan. Bunga-bunga melati jatuh ke tanah, satu persatu. Raka menunduk dalam, memejamkan mata, dan berdoa lama. Pagi hari sebelum akad, para tamu sudah berkumpul. Para tetangga, pedagang pasar, tukang becak, bahkan orang-orang yang dulu pernah menghina Raka ikut datang. Mereka duduk di tikar panjang, saling bersalaman, menatap panggung kecil di bawah pohon beringin. Pak Lurah Hadiwijoyo duduk di barisan depan, mengenakan baju koko putih dan sarung tenun. Di sampingnya, Bu Sulastri memegang tasbih. Matanya masih sembab, tapi wajahnya tampak pasrah. Raka muncul dari arah timur, mengenakan beskap coklat tua dan blangkon sederhana. Langkahnya tenang, wajahnya bersinar. Nadia muncul dari arah barat, diantar oleh beberapa ibu desa. Gaunnya putih polos, tanpa payet, tanpa perhiasan mencolok.
Tapi senyumnya lebih indah dari apapun yang pernah dilihat Raka. Mereka duduk bersila di depan penghulu. Suasana sunyi, hanya angin dan bisikan takbir lembut dari bibir para tamu. Penghulu membaca akad dengan suara pelan dan jelas. Raka menjawab dengan mantap. Saya terima nikahnya Nadia binti Hadiwijoyo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak tunai. Sah! Air mata mengalir. Bukan hanya dari Nadia, tapi dari Bu Sulastri, dari Pak Lurah, dari para tetangga, dan dari hati setiap orang yang menyaksikan bahwa keikhlasan dan niat baik akhirnya menang. Raka menatap Nadia. Ia genggam tangannya. Dan di depan semua orang yang dulu pernah menyaksikan luka mereka, mereka memulai lembaran baru. Tanpa dendam, tanpa angkuh. Hanya cinta yang tumbuh kembali di tanah yang dulu menolaknya. Seminggu setelah akad, suasana desa Ngadirejo masih hangat. Para warga tak henti bercerita tentang pernikahan Raka dan Nadia. Bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusan yang begitu terasa dari awal hingga akhir. Setiap senyum, setiap ucapan, setiap gerakan, semuanya menyentuh hati. Namun pagi itu, Raka membuat kejutan kecil. Ia berjalan ke halaman depan rumah kecil yang ia tempati bersama Nadia. Di sana sudah berdiri beberapa tukang becak dan pedagang kaki lima. Mereka semua tampak ragu-ragu saat dipanggil. Mas Raka, beneran kami disuruh ke sini? Tanya salah satu dari mereka, Pak Barjo, yang setiap hari narik becak ke pasar. Raka tersenyum lebar. Iya Pak, saya panggil bukan buat rapat, tapi buat hadiah. Hadiah? Semua saling pandang. Tak lama kemudian, sebuah truk kecil berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya diturunkan becak-becak baru berwarna merah dan biru. Di belakangnya ada gerobak jualan makanan, lengkap dengan kompor kecil dan tenda lipat. Semua ini untuk panjenengan semua, ujar Raka pelan. Dulu saya pernah jadi kalian. Narik becak, dorong gerobak, ngelus perut sambil nahan lapar. Hari ini saya cuma mau bilang, saya belum lupa, dan saya enggak akan pernah lupa. Beberapa tukang becak langsung meneteskan air mata. Pak Barjo mendekat, memegang becak baru itu, lalu membalik badan menangis pelan. Ya Allah, baru kali ini hidup saya dihargai Mas Raka. Ibu-ibu di pinggir jalan ikut menangis. Nadia berdiri di samping suaminya, menggenggam tangan Raka dengan erat. Terima kasih, sudah tetap jadi Raka yang dulu, bisik Nadia. Raka menoleh, tersenyum. Aku enggak berubah Nadia, aku hanya tumbuh, dan aku ingin orang-orang di sekitarku ikut tumbuh. Hari itu juga, Raka mengunjungi tempat terakhir yang belum ia datangi sejak kepulangannya. Gudang tua di belakang pasar. Tempat itu dulu adalah tempat penyimpanan becaknya. Tempat ia tidur jika tak bisa pulang. Dan tempat ia menangis dalam diam saat pertama kali diusir dari rumah lurah. Ia membuka pintu kayu lapuk itu perlahan. Di dalamnya, becak tua itu masih ada. Rangkanya berkarat, joknya sobek, dan roda depannya patah. Tapi saat Raka menatapnya, hatinya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Terima kasih, ucap Raka pelan, menepuk bagian samping becak itu. Kamu pernah jadi satu-satunya teman setia. Pak Soleh yang ikut menemani, berdiri di belakang sambil tersenyum. Mau diapain, Mas? Raka berpikir sebentar, lalu menjawab, jangan dijual, jangan dibuang. Kita bersihkan dan taruh di depan rumah, biar semua orang ingat dari mana semua ini dimulai. Dan malam itu, becak tua itu berdiri di depan rumah Raka dan Nadia. Bukan sebagai alat kerja, tapi sebagai monumen hidup dari perjuangan, luka, dan kebangkitan. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak. Beberapa mengangguk pelan, beberapa menunduk terharu. Karena di desa kecil itu berdiri kisah seorang laki-laki yang dulu dibuang, tapi kini dihormati. Bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Sebulan berlalu sejak Raka dan Nadia menikah. Pusat UMKM desa makin ramai. Para pemuda yang dulu menganggur, kini sibuk membuka usaha kecil.
Warung kopi, kerajinan anyaman, jajanan pasar, semua tumbuh subur di bawah bimbingan tim dari Jakarta. Raka mengelilingi pasar itu hampir setiap pagi. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengunjung biasa. Ia menyapa satu persatu penjual, mencicipi gorengan, membeli keripik singkong, bahkan membantu angkat galon air untuk warung kecil Busri. Mas Raka ini orang besar, tapi nggak pernah malu angkat barang, kata seorang ibu sambil tertawa bangga. Tapi hari itu, Raka memanggil rapat kecil di balai desa. Pak Lurah Hadi, beberapa tokoh desa, dan tim pendamping dari kota duduk di kursi rotan melingkar. Ada yang ingin saya sampaikan, kata Raka pelan. Semua menoleh. Bulan depan, saya akan tinggalkan desa ini. Suara gemuruh kecil langsung terdengar. Pak Lurah maju ke depan. Raka, kamu mau kemana? Raka tersenyum. Bukan pergi, Pak. Saya hanya pindah kembali ke Jakarta. Pekerjaan utama saya menumpuk. Saya harus kembali memimpin perusahaan. Tapi, semua menahan napas. Desa ini akan tetap saya bimbing. Dari jauh, tapi dengan sistem yang rapi. Saya sudah siapkan yayasan resmi, lengkap dengan pengurus lokal. Program UMKM akan terus berjalan. Beasiswa tetap diberikan. Saya hanya tak bisa berada di sini setiap hari. Pak Lurah menatap Raka lama. Kami sedih, Raka. Tapi kami paham, kamu punya tanggung jawab besar. Dan kami sangat beruntung pernah kamu singgahi. Malamnya, Raka dan Nadia duduk di teras rumah. Angin berhembus lembut. Becak tua di halaman tampak diam dan teduh. Jadi kita bakal tinggal di Jakarta? Tanya Nadia pelan. Raka mengangguk. Sementara. Tapi aku akan tetap bolak-balik. Dan kalau nanti waktunya tiba, aku ingin kita kembali ke sini. Tua di sini, hidup di sini. Nadia tersenyum. Aku siap, selama di sisimu. Raka mengelus tangan istrinya. Aku pernah kehilangan segalanya di sini, Nadia. Tapi aku juga menemukan segalanya di tempat yang sama. Beberapa hari kemudian, saat Raka dan Nadia bersiap kembali ke Jakarta, warga berkumpul di pinggir jalan desa. Mereka berdiri dalam barisan panjang, mengantar kepergian Raka dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak membawa kertas bergambar becak, ibu-ibu membawa bunga, bapak-bapak memukul kentongan kecil sebagai tanda syukur. Pak Barjo, si tukang beca, menyerahkan sesuatu pada Raka. Ini bukan hadiah, cuma titipan rasa terima kasih. Raka membuka bungkusan itu. Di dalamnya, sebuah miniatur becak, dibuat dari kawat dan seng bekas. Kecil, tapi penuh makna. Ini akan saya taruh di meja kerja saya, ujar Raka haru. Mobil perlahan bergerak. Nadia melambaikan tangan dari jendela. Raka menunduk hormat ke arah semua warga. Dan dari belakang kerumunan, seorang ibu berkerudung tua berdiri dengan mata basah. Ia adalah Bu Jum, pemilik warung kopi. Ia berbisik sendiri. Dulu dia datang dengan becak, sekarang dia pulang dengan hormat. Dan suara becak tua itu seakan masih bergema di jalanan Ngadirejo. Bukan sebagai suara orang kecil, tapi sebagai kenangan dari seseorang yang pernah dihina, dan kini dipeluk oleh seluruh desa. Setahun berlalu, Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Gedung-gedung tinggi menjulang, suara klakson tak pernah berhenti, dan rapat-rapat perusahaan terus berjalan tanpa jeda. Raka menjalani hari-harinya sebagai direktur utama Mahendra Corp, memimpin puluhan cabang, ratusan karyawan, dan proyek-proyek besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi setiap pagi ada satu sudut mejanya yang tak pernah berubah. Di sana berdiri miniatur becak dari seng bekas. Di sebelahnya selembar foto kecil. Gambar Raka sedang duduk di becak tua dengan senyum lebar dan kaos lusuh. Benda itu selalu jadi pengingat dari mana ia berasal dan siapa dirinya sebenarnya. Nadia pun kini mendampingi Raka di kantor pusat. Bukan sebagai istri semata, tapi sebagai direktur sosial di Yayasan Ngadirejo Mandiri, yayasan yang mereka dirikan untuk membina desa-desa lain di seluruh Nusantara. Mas, jadwal ke Ngadirejo minggu depan udah dikonfirmasi ya? Ujar Nadia suatu pagi di ruang kerja.
Raka menoleh. Pak Lurah yang undang. Bukan, Pak Barjo. Katanya cucunya mau sunatan dan dia pengen kamu hadir. Raka tertawa kecil. Undangan sunatan lebih penting dari pertemuan direksi. Dan seminggu kemudian, Raka dan Nadia kembali ke Ngadirejo. Bukan dengan iring-iringan mobil mewah, tapi dengan bus biasa dan ransel di punggung. Setibanya di desa, mereka disambut seperti keluarga yang lama tak pulang. Suara tawa, pelukan hangat, dan makanan kampung sederhana memenuhi halaman rumah kecil mereka yang dulu direnovasi Raka. Di depan rumah itu, becak tua masih berdiri. Sekarang sudah dilapisi kaca bening dan diberi plakat kecil bertuliskan, "Becak ini pernah dihina, tapi tidak menyerah." Dan karena tidak menyerah, ia mengubah dunia kecilnya. Raka berdiri di depan becak itu, menggenggam tangan Nadia. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Suara gamelan terdengar dari jauh. Dan di sisi kanan rumah, para ibu sedang membuat keripik pisang, hasil panen kebun yang dulu tak terurus. Pak Barjo menghampiri, membawa nampan berisi teh hangat dan pisang rebus. "Selamat datang Mas Raka. Seperti biasa, kita nggak punya kopi cappuccino, cuma teh tubruk dan senyum warga." Raka tersenyum lebar. "Itu yang paling mahal, Pak." Malam harinya, Raka duduk di musala kecil belakang pasar. Di sebelahnya, Nadia bersandar di pundaknya. Mereka tak bicara, hanya menikmati suara jangkrik dan semilir angin malam yang menyentuh hati. "Terima kasih sudah pulang," bisik Nadia. Raka menoleh, lalu menjawab lirih, "Aku enggak pernah benar-benar pergi." Dan di bawah langit malam desa Ngadirejo, tak ada lagi luka. Yang ada hanyalah cerita, kenangan, dan cinta, yang akhirnya pulang ke tempat di mana semuanya bermula. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penghinaan hari ini belum tentu menentukan masa depan seseorang. Orang yang kita rendahkan saat sedang lemah, bisa jadi justru akan menjadi orang besar yang tak terduga. Maka jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Karena Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap dan memberi kemuliaan pada hamba yang sabar dan tulus. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh dan penuh hikmah, jangan lupa like, tuliskan komentarmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.